Kita lanjutkan perbincangan. Bang Sukur, jadi apa yang Anda ketahui dan Anda dengar tentang kartu truf yang disebut oleh Mas Hasto yang digunakan untuk menekan Ketua Umum Parpol agar mau mendukung Gibran? Hal tersebut saya tidak mendapatkan informasi, ya. Saya tidak tahu bagaimana Sekretaris Jenderal saya berkomunikasi dengan ketua-ketua umum partai ya Mbak Veraya. Tetapi satu hal sebenarnya, kalau perubahan pandangan yang begitu cepat, ya, perubahan pandangan tokoh-tokoh politik yang begitu cepat, jadi seolah-olah tidak memiliki lagi keputusan-keputusan seperti nalarnya. Pasti ada 3 pendekatan lah yang dilakukan. Pertama, ya pendekatan ancaman hukuman atau ancaman hukum. Kemudian pendekatan kekuasaan. Nah, pendekatan fasilitas atau jabatan, kan pasti 3 itu pendekatan. Nah, kenapa saya katakan tadi perubahan yang begitu cepat? Kan kita masih ingat. Kita ada satu partai, saya tidak mau sebut nama partainya, nanti Mas Hadi kalau mau sebut silakan. Ada sebuah partai yang gonjang-ganjing beberapa bulan yang lewat ya, ketua umumnya mau diganti, terus dipanggil penegak hukum, nah kemudian lingkaran Istana Siak jadi ketua umum, tiba-tiba partai tersebut gabung, ya bergabung, tidak ada hujan, tidak ada apa, bergabung sementara sang ketua umum kan ingin menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, pertanyaan saya yang menarik sebenarnya, dan ini saya pikir juga banyak pertanyaan masyarakat, apakah memang Mas Gibran lebih hebat dari ketua-ketua umum yang ada di koalisi tersebut? Apalagi kan di seputaran itu kan Mas Hadi ada satu menteri yang sangat terkenal, ya, bagus bekerja dan sudah teruji. Apakah memang Mas Gibran lebih baik dari sang menteri tersebut? Kemudian kan sempat digadang-gadang ada gubernur. Nah, pertanyaan saya, apakah memang keputusan diambil karena memang Mas Gibran lebih baik dari orang-orang yang ada di situ? Kan itu menjadi pertanyaan menarik kita. Itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau Setiap kata orang Pak berhak Prabowo untuk bahwa ada proses aklamasi dan kesepakatan yang tercapai, konsensus begitu ya dari ketum-ketum parpol, menurut Anda itu tidak benar. Yang benar adalah ada kartu truf saya yang tidak menekan mereka saya sampai dengan saya akhirnya saya tidak gol saya tidak Gibranlah menjadi cawapres saya Prabowo. Mbak Vera, saya tidak mengatakan seperti itu. Saya mengatakan kan pengalaman politik di negeri ini tidak bisa tiba-tiba berubah dalam 1 hari 2 hari, apalagi aklamasi seperti itu. Sementara ideologi dan tujuan kepartean dan keinginan ketua umum untuk menjadi jabatan R1, RI1, RI2 kan sangat tinggi sekali. Tiba-tiba diam semua. Itu kan hal yang aneh. Jadi maksud saya, udahlah, kita bicara apa adanya kepada rakyat kita. Jadi jangan terlalu banyak sekali. Lama-lama kan rakyat kita ini jadi muak, jadi bosan gitu loh. Jadi saya tidak mengatakan oh ini ada kartu truf atau apa, tetapi kan banyak sekali hal aneh di situ. Tadi kita bicara MK, masa sih tiba-tiba MK berubah dan itu seolah-olah ditujukan, dan banyak sekali 2 orang hakim MK kan, satu yang dissenting opinion, satu lagi mengatakan ya saya pakai baju hitam, kan berarti kan banyak proses yang kejanggalan yang terjadi di situ. Pak Yusril saja mengakui ada masalah-masalah hukum di sana. Nah, kemudian perubahan yang seperti yang saya katakan tadi, ya tiba-tiba bergabung semua. Apakah tidak ada tekanan kekuatan besar? Jadi jangan misalnya kami dipaksa, PD Perjuangan dipaksa mengatakan oh ini ada sesuatu nih. Udah mari kita lihat, masyarakat juga ngelihat, media juga melihat. Bagaimana sih partai politik bisa langsung berubah tiba-tiba? Dalam tempo hari, dalam tempo jam, dan mereka menerima seseorang yang notabene belum punya pengalaman, yang belum apa ya, yang belum teruji, dengan hanya alasan memberikan kesempatan kepada anak muda. Dan saya bicara, saya adalah orang yang sangat setuju memberikan kesempatan kepada anak muda, generasi muda, tetapi bukan generasi muda yang mendapatkan karpet merah dari bapaknya. Itu bukan generasi muda Indonesia. Jadi kalau dikatakan mewakili generasi muda Indonesia, apakah 60-70% generasi muda kita ini bapaknya presiden? Mereka ini kan berjuang untuk menjadi orang hebat, toh. Jadi itu bukan representatif. Cara hidup dan pola hidupnya pasti berbeda. Nah juga mudah-mudahan diskusi kita ini, wawancara kita ini juga menjadi pelajaran kepada masyarakat gitu loh Mbak Vera. Oke.
Bang Sukur, yang juga menjadi perhatian dari pernyataan Mas Hasto bahwa kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, ini khususnya menantu dan anak Jokowi, belum menjadi kader 3 tahun begitu ya di PDIP, namun sudah dicalonkan saat itu menjadi wali kota. Apakah PDIP sampai harus mengesampingkan aturan syarat dari partai yang sudah ada, bahkan mengabaikan figur-figur yang sudah layak di posisi tersebut hanya untuk memberikan privilege kepada menantu dan anak Jokowi? Bukan seperti itu, Mbak. Tetapi yang saya mau sampaikan, saya tidak punya tendensi apapun ya. Saya hadir di wawancara ini, saya tidak mau ada PDI Perjuangan tendensi yang menyerang Jokowi. Kami tidak pernah menyerang Jokowi, kami tidak pernah memaki Jokowi, kami tidak pernah mencaci maki Jokowi, tetapi kami menyampaikan fakta-fakta yang ada di dalam proses bagaimana Jokowi membalikkan, memunggungi PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan dia. Nah, apakah PDI Perjuangan atau Ibu Ketua Umum saya sangat mencintai Jokowi? Saya ada di proses itu, saya tahu bersih, sangat mencintai, bahkan dianggap sebagai putranya sendiri. Kita lihat 2012 Mas Adi ya. Nah, ini banyak orang yang tidak mengakui, coba dibuka jejak digital. Nah, Pak Jokowi pada saat itu surveinya sekitar 7% harus melawan incumbent. Nah, Ibu Mega memilih Pak Jokowi. Kemudian pada saat 2014, setelah kami menang pileg, ya. Nah Pak Jokowi kan diberikan menjadi calon presiden. Nah Ibu Mega kan, maaf ini kalau ini saya sampaikan, mengorbankan dirinya untuk tidak menjadi calon presiden, dan itu diberikan kepada Pak Jokowi. Nah itu kan rasa cinta, dan luar biasanya kan. Itu seperti yang saya katakan tadi. Ibu Mega nggak mungkin nggak mencintai putrinya Mbak Puan atau putranya Mas Nanan. Pasti sangat mencintai. Tetapi Ibu Mega lebih mementingkan bangsa dan negara ini. Maka wakil presiden itu tidak diberikan kepada Mbak Puan atau Mas Nanan, diberikan kepada Pak JK. 2019 pun seperti itu. Itu kan apa, kenegarawanan. Jadi bukan berarti tidak mencintai. 2019 diberikan kepada Pak Mahfud. Ya, nah terus kemudian apa sih Pak Mas Gibran mau jadi wali kota diberikan, Bobi mau jadi wali kota diberikan. Nah di sini kan rasa cinta. Nah pertanyaan saya dan juga pertanyaan masyarakat, sebenarnya bukan hanya pertanyaan saya sebagai kader PDI Perjuangan ini. Apakah memang etika kita sebagai bangsa Indonesia, nah, harus memunggungi orang yang membesarkan kita, harus menusuk dan menikam orang yang membesarkan kita. Kan itu pertanyaannya. Hanya karena intinya PDIP kita mengingatkan kembali begitu kekuasaan. cintanya PDIP terhadap Pak Jokowi dan keluarganya dengan berbagai privilege yang sudah diberikan PDIP. Nah, saya ingin ke Mas Adi Pray, dengan menunjukkan sikap dan fakta-fakta yang tadi disampaikan, apakah baik sebetulnya untuk PDIP atau justru bagus untuk Jokowi dengan sikap PDIP saat ini yang mengeluarkan tadi ada kartu truf, ada privilege, ada lagi soal Jokowi 3 periode, Mas Adi Pray? Ya, saya kira memang ini soal bagaimana PDIP sakit hati ataupun tak nyaman ataupun tak happy dengan manuver politik Jokowi yang dinilai sudah tak sejalan lagi dengan langkah politik PDIP, terutama terkait dengan Pilpres, di mana PDIP sudah memutuskan Ganjar sebagai jagoan yang akan diusung gitu ya. Ini letak muara kenapa kemudian teman-teman PDIP itu menyampaikan sejumlah fakta politik yang selama ini memang terkait dengan kebersamaan Jokowi dan PDIP, mulai dari wali kota Solo, kemudian gubernur dan presiden, termasuk soal keinginan-keinginan yang katanya ada perpanjangan jabatan presiden, jabatan 3 periode, sesuatu yang bertabrakan dengan nalar kebangsaan dan undang-undang juga ditolak. Itu artinya apa? Ini semua karena tidak terlepas dari manuver politik Jokowi di 2024, Mbak, ya, yang memang jelas-jelas berhadapan. Bahkan kalau mau jujur, ini kan konfrontatif secara terbuka. Kalau Jokowi misalnya hanya lebih condong ke Prabowo Subianto, tapi wakilnya adalah misalnya Erick Thohir, Erlangga Hartarto, ataupun Hovifah, saya kira PDIP tidak akan sekonfrontatif semacam ini. Karena Jokowi pun pastinya akan gamang menentukan pilihan politiknya seperti apa. Atau setidaknya
bacaan publik akan melihat bahwa Pak Jokowi itu akan berdiri di semua begitu banyak kepentingan politik antara Prabowo ataupun dengan Ganjar. Tapi ketika bakal calon presiden di situ adalah Mas Gibran Rakabuming Raka, disitulah kemudian secara tegas bahwa pilihan politik Jokowi bukan lagi abu-abu, pilihan politik Jokowi bukan lagi pada dua kaki gitu ya. Tapi jelas itu adalah wajah politik, itu jelas adalah doa dan restu yang diberikan oleh Jokowi, ya bukan hanya sebagai orang tuanya Gibran, tapi sebagai presiden di Republik Indonesia yang pastinya tak akan sejalan lagi dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Dan itulah yang kemudian diungkit oleh teman-teman PDIP, bahwa kebersamaan, perjuangan bersama antara Jokowi dan PDIP sudah berlangsung cukup lama, tapi semua ini harus berakhir cukup tragis karena misalnya Jokowi itu memutuskan kira-kira begitu merestui anaknya untuk bisa maju di 2024, Mbak. Ini yang saya kira kemudian akan membuat hubungan politik Jokowi dan PDIP, terutama dengan Jokowi dan Megawati, itu agak sulit untuk diselamatkan. Barang ini sudah jadi, Gibran itu sudah diumumkan sebagai calon pendampingnya Prabowo di 2024. Ya inilah yang saya sebutkan, tak perlu lagi menangisi susu yang sudah tumpah. Ini sudah daftar ke KPU dan pastinya ya PDIP akan maju terus siapapun yang akan dilawan. Termasuk misalnya yang dilawan itu adalah Prabowo dan Gibran yang notabene-nya di situ ada Presiden Jokowi. Kan kira-kira begitu, Mbak. Ini semacam kegalauan ya, dan kekecewaan politik yang rasa-rasanya PDIP pun sampai hari ini tak terlampau yakin dan bahkan masih tak percaya bahwa ada orkestrasi politik yang kemudian dilakukan oleh Presiden yang itu bertentangan dan bahkan berhadapan-hadapan dengan teman-teman PDIP. Terima kasih Mas Adi dan juga Bang Sukur. Mohon maaf karena durasi kita sudah habis. Ya, gimana Bang Sukur? Ya, sedikit Singkat saja. Dan penting diingat, bukan kami yang meninggalkan Jokowi dan memunggungin Jokowi. Jokowi yang meninggalkan kami dan memunggungi kami. Dan satu kader kami pun tidak ada yang memaki Jokowi loh. Kami tetap santun loh. Baik. PDIP tetap santun tapi hanya menyampaikan fakta begitu ya. Terima kasih Bang Sukur, kemudian Mas Adi Pray sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.